Halo sahabat Kium, kembali lagi di SPM Online dari Kium Sekuritas Indonesia. Kali ini kita akan mengenai materi lanjutan dari basic investasi yang kedua, dan hari ini kita akan dipandu oleh Kak Ajis dari tim riset Kium Sekuritas Indonesia. Untuk Kak Ajis, kami persilakan. Halo Kak Ajis, apa kabar? Baik. Jadi hari ini kita akan belajar bareng sama Kak Ajis. Ini dari tim riset Kium Sekuritas Indonesia yang akan menjelaskan bagaimana tentang investasi ini ya, dasar-dasar investasi di sini. Oke, untuk Kak Ajis, kita persilakan untuk memimpin materi hari ini. Oke, terima kasih Mbak Arin. Selamat sore semuanya. Kenalkan, nama saya Abdul Aziz Tiogo. Saya riset dari Kium Sekuritas. Nah, hari ini saya akan membahas basic buat materi SPM, di mana pada materi pertama kita telah mengenal apa itu investasi dan apa keuntungan investasi serta mengenal tentang saham. Nah, pada kali ini, kesempatan hari ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memilih saham dengan analisa fundamental serta mengenal aksi-aksi korporasi saham. Nah, kita langsung mulai saja teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sudah mengetahui apa itu analisa fundamental ya. Nah, saya di sini akan merecall sedikit mengenai apa sih analisa fundamental. Analisa fundamental adalah analisa yang menggunakan analisa makroekonomi, industri serta analisa dari perusahaan tersebut. Nah, analisa fundamental sendiri memiliki dua pendekatan teman-teman. Yang pertama ada top-down approach, di mana analisa top-down approach sendiri itu menggunakan analisa makroekonomi terlebih dahulu, di mana makroekonomi ini kita akan menganalisa pertumbuhan ekonomi, kondisi ekonomi global, serta kebijakan moneter serta nilai tukar rupiah. Nah, selanjutnya itu akan turun ke analisa industri. Nah, di analisa industri ini kita menganalisa bagaimana industrinya berkembang, dan selanjutnya kita akan menganalisa dari perusahaan. Nah, di analisa perusahaan ini kita bisa menentukan bahwa suatu saham ini murah atau mahalnya. Di sini teman-teman kita menentukan valuasi dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada pendekatan kedua, yaitu pendekatan bottom up approach. Nah, bottom up approach sendiri kebalikan dari top down approach sendiri. Nah, bottom up approach sendiri kita akan menganalisa terlebih dahulu dari perusahaan, industri, dan balik lagi ke makroekonomi, gitu teman-teman. Selanjutnya, kenapa sih kita menggunakan top down approach maupun bottom up approach? Nah, top down approach sendiri biasanya lebih disukai oleh orang-orang yang memperhatikan makro terlebih dahulu nih teman-teman, atau menganalisa bagaimana kondisi ekonomi yang sedang berjalan. Dan kalau bottom up approach sendiri, dia lebih disukai oleh investor-investor yang menggunakan langsung menggunakan analisa ke perusahaannya, bagaimana perusahaannya. Tetapi teman-teman sendiri tahu nggak bahwa top down approach maupun bottom up approach ini juga tidak sembarangan digunakan berbagai negara, gitu kan. Nah, top down approach sendiri ini biasanya digunakan oleh beberapa negara berkembang atau bisa disebut emerging market, gitu, seperti negara-negara Indonesia, Singapura, Thailand, dan negara-negara berkembang lainnya. Sedangkan kalau bottom up approach sendiri digunakan untuk negara-negara maju seperti negara-negara di Uni Eropa, US, gitu kan. Kenapa sih bottom up approach itu? Kan dia menganalisa sahamnya terlebih dahulu. Kenapa nggak makroekonominya terlebih dahulu? Karena kita ketahui bahwa mereka tuh memiliki ekonomi yang cukup kuat seperti Uni Eropa maupun US. Nah, ataupun mereka juga memiliki perusahaan-perusahaan yang cukup bisa dibilang pasarnya lebih luas dibandingkan negara-negara berkembang seperti kita ketahui bahwa Tesla maupun Amazon maupun Apple, gitu kan. Nah, Apple kan biasa kita pakai sehari-hari nih teman-teman. Nah, perusahaan-perusahaan mereka ketika negara-negara lain mengalami krisis ekonomi dan sebagainya, perusahaan-perusahaan yang memiliki perusahaan-perusahaan yang di negara maju ini dia tidak akan begitu terdampak dari krisis ekonomi di suatu negara, gitu teman-teman. Nah,
selanjutnya kita akan melanjutkan ke analisa perusahaannya. Nah, dia analisa perusahaan sendiri untuk menentukan over value maupun under value, kita biasanya menggunakan 6 rasio keuangan. Nah, 6 rasio keuangan ini juga biasanya digunakan oleh para fundamentalis, teman-teman. Nah, di sini ada per, PBV, ada ROE, EPS, ada DER maupun ada dividend yield. Nah, kita di sini akan membahas satu-satu apa itu per, PBV, ROE, EPS maupun ada DER dan dividend yield. Kita akan membahas satu-satu. Nah, yang pertama ada PE atau per atau price earning ratio. Nah, price earning ratio ini untuk mengukur bagaimana harga bergerak terhadap kinerja keuangannya. Nah, dalam mencari sendiri kita harus menentukan laba per sahamnya bagaimana. Nah, laba per saham sendiri dicari dengan cara laba dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Setelah itu kita akan setelah ketemu dengan EPS, kita akan menghitung PE-nya dengan rumus price dibagi EPS. Nah, PE ini sendiri biasanya digunakan untuk mengetahui over value maupun under value suatu perusahaan. Tetapi balik lagi teman-teman, untuk menentukan over value under value suatu perusahaan itu juga harus dibandingkan dengan perusahaannya sejenis ataupun seindustri. Bagaimana dengan PE-nya, apakah dia lebih tinggi atau lebih kecil dari si industrinya tersebut. Nah, price earning ratio sendiri ini tidak bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki EPS-nya negatif, karena pasti hasilnya akan negatif juga, gitu kan. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin membuat rasio PE, maka teman-teman bisa mencari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan EPS yang positif, gitu teman-teman. Selanjutnya ada PBV. PBV tidak jauh berbeda dengan PE sebenarnya. Nah, tetapi PBV di sini dia lebih menggunakan nilai buku sebagai pembanding pergerakan harga sahamnya. Semakin tinggi PBV juga semakin bisa dikatakan semakin tinggi PBV semakin mahal, gitu kan. Nah, tetapi balik lagi kita harus membandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang sejenis. Dan biasanya rasio PBV ini digunakan pada saham-saham perbankan. Kenapa sih pada saham-saham perbankan kita menggunakan PBV? Karena perusahaan perbankan memiliki ekuitas yang cukup kuat, ekuitas yang cukup besar, teman-teman. Makanya kita menggunakan PBV dalam memvaluasi atau melihat saham perbankan itu over value atau under value. Itu. Selanjutnya ada return on equity atau bisa disebut ROE. Nah, ROE ini sebagai menghitung bagaimana kita memberikan modal atau investor memberikan modal dan bagaimana si perusahaan menghasilkan laba dari modal yang diberikan investor. Itu ROE, teman-teman. Nah, ROE ini berbeda dengan PE/PBV. Semakin tinggi ROE ini semakin bagus, karena ini mengindikasikan bahwa perusahaan bisa menghasilkan laba yang cukup tinggi dengan modal yang diberikan oleh investor. Nah, biasanya untuk investor-investor yang jangka panjang, hal ini cukup menarik. Cukup menariknya kenapa? Karena perusahaan yang memiliki ROE akan memberikan keuntungan yang cukup besar juga bagi bagi investor, gitu teman-teman. Selanjutnya ada dividend yield nih teman-teman. Dividend yield ini biasanya digunakan untuk mengukur seberapa besar dividen yang diberikan terhadap harga sahamnya. Nah, semakin tinggi hasil dari dividen yield sendiri, maka semakin baik. Biasanya akan ada ruang untuk menaikkan harga sahamnya. Nah, dan kalau misalkan harganya naik, dan teman-teman akan mendapatkan double cuan nih teman-teman, dari capital gain maupun dari dividen. Nah, selanjutnya ada debt equity ratio. Nah, debt equity ratio ini sebenarnya dia mengukur dari tingkat resiko dari perusahaan tersebut. Nah, debt equity ratio sendiri kalau untuk perhitungannya yaitu total kewajiban atau total utang dari perusahaan itu dibagi dengan total modal atau total ekuitas dari perusahaan tersebut. Nah,
semakin tinggi, biasanya itu tidak baik teman-teman. Karena apa? Mengindikasikan bahwa total utangnya lebih banyak dibandingkan total modalnya. Nah, kalau misalkan total utang makin banyak dan dibandingkan total modal, hal ini bisa mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut dapat kehilangan tidak dapat membayar utang-utang tersebut gitu. Dan biasanya kalau misalkan perusahaan yang memiliki dana tinggi ini cenderung ditinggali oleh investor teman-teman, karena ya khawatir akan adanya gagal bayar dari perusahaan tersebut. Dan kalau misalkan dia semakin kecil hasil holdernya, maka ini cukup bagus teman-teman. Dan di bawah 1 itu udah mengindikasikan bahwa perusahaan ini memiliki modal yang cukup kuat gitu. Nah, teman-teman bisa memilih saham-saham yang memiliki debt kecil untuk meminimalisir resiko dalam berinvestasi saham gitu teman-teman. Nah, ini ada contoh dari analisa fundamental, di mana di sini kita lihat sebagai contoh, kita lihat dulu ya teman-teman, di mana kita lihat posisi PE, PBV, ROE-nya ini masih di bawah industri rata-rata. Nah, hal ini membuktikan bahwa saham Adoro ini memiliki atau layak untuk dibeli, atau bisa dikatakan over value, bisa dikatakan under value gitu teman-teman. Nah, kita lanjut. Selanjutnya kita akan mengenal aksi korporasi saham nih teman-teman. Nah, biasanya saham-saham yang mencatatkan perusahaannya di bursa akan melakukan suatu aksi korporasi. Nah, aksi korporasi ini biasanya mempengaruhi kepemilikan maupun mempengaruhi pemegang saham gitu, baik harganya maupun dari kepemilikannya. Nah, teman-teman, kita akan membahas satu-satu tentang aksi korporasi saham ya. Nah, yang pertama ada tentang right issue. Apa sih itu right issue? Right issue sendiri itu merupakan perusahaan akan menerbitkan lembar saham baru. Nah, apa sih maksudnya menerbitkan lembar saham baru? Nah, terus kemarin waktu dia listing di bursa apakah tidak menerbitkan? Bukan begitu konsepnya. Jadi ketika perusahaan sudah listing, perusahaan dapat menerbitkan lembar saham baru untuk mencari pendanaan, untuk mungkin dia untuk berekspansi maupun membayar utang gitu. Jadi tujuannya adalah memperoleh dana segar. Nah, untuk right issue sendiri itu biasanya akan ditawarkan kepada pemegang saham lama terlebih dahulu untuk membeli saham barunya. Kok dikasih ke investor lama dulu? Karena namanya juga right issue ya teman-teman, dimana right issue sendiri merupakan atau istilah kalinya hak memesan efek terlebih dahulu. Nah, itu akan diberikan kepada investor lama dulu. Nah, itu bentuk dari perusahaan bukti dari perusahaan tersebut loyal kepada memperhatikan bahwa investor lamanya. Nah, setelah investor lamanya membeli ataupun tidak membeli, biasanya jika masih ada sisa dari jumlah lembar saham baru tersebut akan ditawarkan kepada standby buyer itu teman-teman. Dan selanjutnya ada stock split. Stock split sendiri adalah pemecahan harga saham. Ibaratnya gini teman-teman, teman-teman mempunyai duit Rp1.000. Nah, duit Rp1.000 itu dipecah, nilai nominalnya kan akan menjadi 500 kan teman-teman. Nah, hal ini sama dengan stock split. Stock split sendiri itu adalah pemecahan harga saham, di mana harga saham yang tadinya tinggi, mungkin yang tidak terjangkau oleh investor-investor, akan dipecah atau akan diperkecil menjadi nilai nominalnya akan diperkecil. Hal ini bertujuan untuk investor-investor dapat menjangkau atau dapat membeli saham-saham tersebut, gitu teman-teman. Terus selanjutnya ada reverse stock. Reverse stock sendiri kebalikan dari stock split. Reverse stock sendiri lebih dari penggabungan harga saham, di mana harga saham akan digabungkan dan harganya akan naik. Maksudnya naik di sini naik secara nominal ya teman-teman, bukan naik secara valuasinya gitu. Nah,
Biasanya reverse stock sendiri ini lebih dipandang negatif ya teman-teman. Karena kenapa? Karena reverse stock sendiri ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk memenuhi persyaratan untuk tetap tercatat di bursa gitu teman-teman. Jadi biasanya investor-investor tuh cenderung akan menjauhi saham-saham reverse stock gitu. Selanjutnya ada merger akuisisi. Nah, apa sih itu merger dan apa itu akuisisi? Merger sendiri adalah penggabungan usaha dari perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Dan apa sih itu akuisisi? Akuisisi sendiri adalah membeli perusahaan membeli suatu perusahaan oleh perusahaan lain ataupun investor lainnya. Tujuan untuk merger akuisisinya apa? Tujuan merger akuisisi sendiri itu untuk memperluas pangsa pasar perusahaan, memperkuat lini bisnis perusahaan, serta bisa berdampak juga kepada kinerja perusahaan gitu. Semakin luas pangsa pasar perusahaan juga itu dapat menyebabkan kinerja yang positif bagi suatu perusahaan itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada dividen. Nah, kita tadi sempat membahas dividen ya teman-teman. Itu merupakan rasio dari dividen ya teman-teman. Nah, dividen sendiri adalah pembagian keuntungan dari perusahaan. Nah, selain capital gain, dividen juga merupakan keuntungan dari investasi saham nih teman-teman. Dan dividen juga memiliki beberapa jenis seperti cash dividend, di mana cash dividend ini akan diberikan dalam bentuk tunai. Selanjutnya ada stock dividen. Stock dividen ini perusahaan akan memberikan dividen berupa saham. Nah, biasanya akan menggunakan rasio-rasio tertentu gitu teman-teman. Dan selanjutnya ada dividen properti. Dividen properti ini biasanya menggunakan pembayaran dividennya akan menggunakan properti dari perusahaan. Dan scrip dividen itu biasanya dividen yang akan dibayarkan melalui surat perjanjian dalam jangka waktu tertentu gitu teman-teman. Dan selanjutnya ada buyback. Buyback sendiri adalah pembelian saham kembali oleh perusahaan gitu, oleh perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa. Kenapa sih perusahaan-perusahaan tersebut melakukan buyback? Karena untuk meningkatkan dari laba bersih, laba per saham dari emiten. Selain itu juga untuk menghindari pemegang saham itu menjadi pemegang saham pengendali. Nah, karena kalau misalkan semakin banyak pemegang saham pengendali, maka perusahaan tersebut juga bisa dikatakan akan semakin kacau atau semakin rumit dari bisnisnya gitu teman-teman. Hal itu kenapa perusahaan-perusahaan ketika lembar sahamnya sudah beredar banyak di masyarakat, maka akan dibeli kembali oleh perusahaan atau emiten tersebut gitu teman-teman. Nah, sekian dari presentasi dari saya dan kembali ke Mbak Ain. Oke sahabat Kium, setelah tadi kita udah jelaskan sama Kak Ajis, udah banyak banget nih pengetahuan baru yang kita dapatkan tentang investasi saham. Tapi ya kali ini kita mau nanya-nanya lagi nih untuk Kak Ajis, biar kita lebih jelas lagi dan lebih ngerti lagi tentang investasi. Oke Kak Ajis, aku ada beberapa pertanyaan nih untuk Kak Ajis jawab. Oke. Iya, yang pertama, seberapa baiknya PE untuk perusahaan emiten? Oke, seberapa baiknya PE untuk emiten? Sebenarnya tidak ada batasan atas maupun batasan bawah ya untuk PE suatu emiten. Nah, untuk menentukan dia over value maupun under value, kita harus balik lagi untuk menilai perusahaan tersebut dengan perusahaan yang sejenisnya bagaimana gitu kan. Tetapi semakin tinggi PE pun tidak begitu baik ya, bisa dikatakan karena terlalu mahal gitu kan. Nah, biasanya para fundamentalis itu menggunakan PE di bawah 10 itu ataupun 20 itu bisa dikatakan masih layak untuk dibeli gitu. Tetapi kalau misalkan udah di atas 20 mungkin udah di atas 20, nah itu biasanya saham itu sudah dikatakan sangat mahal gitu Pak. Oke. Tuh, gitu ya sahabat Kium. Sebenarnya ada lagi nih pertanyaan untuk Kak Ajis. Jadi kan tadi ada ngebahas tentang dividen tuh ya. Iya. Tadi dividen itu tentang pembagian
keuntungan ya dari. Iya, beberapa keuntungan dari perusahaan. Iya betul. Nah, aku tuh mau nanya nih, bagaimana strategi dalam memilih saham yang sedang membagikan dividen? Nah, kita kan tadi sempat membahas tentang dividen yield ya teman-teman. Nah, semakin tinggi dividen yield itu semakin bagus. Nah, ketika teman-teman sudah mengetahui akan perusahaan tersebut akan membagikan dividen berapa dan kita sudah mendapatkan hasil dividen yieldnya, nah teman-teman bisa membeli saham tersebut di harga sebelum update. Biasanya ketika harga saham-saham yang memiliki dividen yield tinggi itu akan naik, harganya akan naik dan itu naiknya hingga hingga tanggal update-nya gitu. Nah, jadi teman-teman bisa membeli saham itu sebelum tanggal update dan di hold sampai update-nya. Setelah update-nya teman-teman bisa melakukan jual ataupun kalau teman-teman mau berinvestasi di situ, nah itu bisa di hold gitu. Berarti itu salah satu strategi dalam memilih saham yang sedang membagikan dividen. Iya, itu menjadi patokan ya berarti ya. Bisa menjadi patokan. Saham yang memiliki dividen juga kadang rasio dividennya kadang kurang stabil. Nah, teman-teman juga bisa memilih saham-saham selain di luar dividen yield ya, menggunakan rasio dividen yield bisa menggunakan rasio dividen payment ratio. Nah, di situ kita bisa lihat apakah perusahaan ini stabil atau tidak. Nah, biasanya kalau investor-investor yang berinvestasi dalam jangka panjang itu juga melihat dividen payment rasionya gitu. Oke, begitu ya sahabat. Jadi kalau misalnya kebagian dividen nih kita juga harus punya strategi ya. Iya, benar sekali. Nggak asal-asal aja. Ingat ya, investasi itu bukan hal yang asal-asalan, kita harus berinvestasi dengan strategi. Oke, yang ketiga nih ada pertanyaan lagi. Apakah rasio DER cocok untuk semua perusahaan? Untuk rasio DER sendiri bisa dikatakan tidak semua perusahaan cocok untuk rasio DER. Seperti perusahaan-perusahaan di sektor perbankan gitu kan, Karin. Nah, rasio ini tidak cocok untuk di sektor perbankan karena sektor perbankan sendiri kan dia memberikan pinjaman kepada nasabahnya atau kepada masyarakat umum gitu kan. Nah, sumber pendapatan dari perusahaan perbankan juga dari penyaluran kredit. Nah, kalau misalkan dikatakan untuk semua perusahaan, ya bisa dikatakan tidak cocok untuk semua perusahaan seperti perbankan ini, Karin gitu. Berarti emang nggak semuanya bisa ya. Dari dividen aset rasio atau rasio DER gitu. Oh, berarti ada apa sih namanya syarat-syarat ketentuannya dulu ya, biar dia itu cocok apa enggak pakai rasio DER ini. Oke. Satu lagi nih kali sudah yang terakhir dari aku nih, aksi korporasi mana sih yang paling menarik hingga menghasilkan cuan yang maksimal? Kalau dikatakan aksi korporasi mana yang paling menarik, biasanya yang paling menarik itu ada merger akuisisi. Oke. Merger akuisisi ini biasanya direspon positif oleh investor. Seperti misalkan saham Indosat atau ISAT, dia akan mengakuisisi perusahaan Hutchison atau biasa yang kita kenal kalangan umum kenal itu Kaputri, mungkin tahu ya? Tahu. Nah, Kaputri. Nah, itu kan ketika ada isu ingin mengakuisisi Hutchison, nah si perusahaan ISAT ini pergerakan harga sahamnya terus menaik hingga sampai harga 5.000 kalau nggak salah. Nah, itu biasanya yang akan direspon positif. Selain itu juga ada stock split. Nah, stock split kan tadi kan pemecahan harga saham kan, harganya lebih terjangkau gitu kan. Nah, biasanya ketika harga dipecah, perusahaan-perusahaan yang habis stock split ini akan naik gitu. Nah, tetapi balik lagi teman-teman harus perlu perhatikan bagaimana kinerja perusahaan tersebut. Oke, berarti perhatikan. Selain yang tadi Isa tuh ada lagi nggak sih contoh perusahaan yang merger atau akuisisi? Yang merger akuisisi ya banyak sih mbak yang ini seperti misalkan INTP dengan saham Semen Cibinong atau SMCB dengan Semen Gresik. Nah, saat itu harga semen Cibinong itu cukup lumayan tinggi gitu kan. Nah, dan semen Gresik terus naik gitu. Nah, itu salah satu contoh akuisisi gitu. Oke, berarti itu salah satu aksi korporat yang cukup menghasilkan cuan ya.
Iya, bisa Itu. diperhatikan sih kalau misalkan ada isu tentang bagaimana mereka akuisisi maupun stock split, dan ada juga buyback itu juga cukup dibilang positif. Nah sebenarnya buyback sendiri, kenapa sih perusahaan melakukan buyback? Nah biasanya perusahaan melakukan buyback ini juga dia mengetahui bahwa kinerja perusahaan akan membaik sehingga akan melakukan buyback gitu. Gitu. Biasa buybacknya ya tergantung ada periode-periodenya, nggak langsung saat hari itu langsung dibeli habis, juga biasanya ada periode-periode tertentunya gitu. Itu biasanya periodenya tuh berapa lama tuh? Aku sedikit lupa ya untuk periodenya. Oke, jadi kayak gitu ya sahabat Kilum. Untuk materi SPM online hari ini mungkin udah cukup ya dari Kak Ajis dan dari aku juga udah. Pertanyaannya semoga bisa menjawab apa yang masih ada di benak sahabat Kilum semuanya. Mungkin nanti kita bisa jadi di SPM online selanjutnya. Jadi sampai bertemu di SPM selanjutnya bersama tim riset dari Kium Sekuritas Indonesia dan saya Harin sebagai host di sini. Oke, makasih Kak Ajis. Iya, lupa kemarin masuk Kak Ajis. Oke, makasih Kak Ajis. Ya, ya, makasih sahabat Kium semuanya, sampai jumpa. Sampai jumpa.